Pada pagi hari ini kita mengulas sedikit tentang dalam hal apa saja kita hijrah. Ini bertolak tema ini kepada momen yang akan kita masuki pada hari ini, yaitu momen kedatangan tahun baru Hijriah 1446. Bahwasanya ini adalah bulan Islam atau tahun Islam, penanggalan Islam yang harus kita ingat, kita lalui dan kita renungi setiap pergantian tahun Hijriah tersebut. Kita melihat bahwasanya Hijriah itu dihitung dari tahun Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita ingat perintah hijrah ini diantaranya dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Ankabut ayat 26. Jadi ternyata hijrah ini atau berpindah tempat. Jadi yang pertama sekali yang dimaksud dengan hijrah itu ialah perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau dari satu negara ke negara yang lainnya. Pernah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya juga pernah oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan juga Nabi Musa waktu itu berpindah ke negeri Madian atas saran seorang laki-laki yang mengetahui rencana pembunuhan atas diri Nabi Musa alaihissalam. Nah, hijrah yang dimaksud dengan saat kekinian adalah yang pertama itu hijrah dalam tata nilai. Yang pertama apa? Hijrah i'tiqadiyah. Apa itu? Meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan, dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari hal keyakinan, kepercayaan, ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau masih ada kita berhubungan dengan hal tersebut, kita harus hijrah meninggalkannya menuju keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hijrah yang kedua yang dituntut pada sekarang ini adalah hijrah fikriyah. Apa itu hijrah fikriyah? Yaitu meninggalkan segala bentuk pola berpikir yang tidak sesuai dengan pola berpikir yang islami atau sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Berarti setiap muslim itu harus berpikir dalam kerangka kebenaran. Hijrah yang ketiga ialah hijrah syu'uriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Keempat dan terakhir, hijrah yang dituntut bagi kita pada hari ini ialah hijrah sulukiyah. Apa itu? Meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya memiliki masa lalu, ya. Jadi masa lalu kita ialah masa lalu yang kelam, masa lalu yang penuh kemaksiatan, masa lalu yang penuh dengan dosa. Tetapi ingat bahwasanya dengan momen hijrah pada hari ini, kita harus meyakini bahwasanya Allah masih menerima diri kita bagaimanapun keadaan kita, asalkan kita mau berubah. Jadi sebesar apapun dosa-dosa manusia itu, kalau dia ingin taubatan nasuha, Allah terima. Jadi tidak ada halnya Allah yang maha luas ampunannya akan menolak permintaan ampunan kita kepada Allah. Nah, jadi jangan sungkan, jangan merasa terlambat ketika kita menghentikan perbuatan-perbuatan jahiliyah, kemaksiatan yang kita lakukan selama ini untuk beranjak menjadi insan yang lebih baik lagi. Nah, jadi kita masih ingat beberapa orang yang terkenal di negeri ini, misalnya seorang selebriti misalnya, bagaimana dia dulu dengan masa jahiliyahnya luar biasa rusaknya, sehingga dia sudah bosan dengan kerusakan yang dilakukannya itu, dia baru muncul hidayah dan lalu dia mulai hari itu meninggalkan seluruh kerusakan-kerusakan tersebut dan dia mulai untuk
menyapa Allah, mulai untuk merebut tangan Allah untuk meminta pengampunan. Sehingga apa? Ketika hari-harinya dilaluinya pada saat hari itu, semenjak hari itu sampai dia meninggal adalah hari-hari hijrahnya, hari-hari dia berbuat baik. Sampai dia ketika dia hijrah dari hal-hal yang maksiat itu kepada hal yang baik, waktu itu ditemukan dia lebih bagus pula keislamannya. Sampai dengan hitungan beberapa tahun saja dia hafal Al-Quran. Dia tidak meninggalkan sholat wajib, misalnya sholat berjamaah ke masjid, tidak pernah lupa puasa, tidak pernah lupa untuk menyantuni orang-orang yang susah. Jadi begitu. Jadi jangan sampai orang yang sudah lama hijrah stagnan keislamannya, stagnan, tidak ada pertambahan dari keimanannya. Sementara orang yang baru hijrah, dari dia preman, dari dia ahli maksiat, ketika dia tersentuh dengan ajaran Islam, justru dia lebih nampak perkembangan kebaikan keislamannya itu. Ini yang harus kita iri kepada orang yang dulunya dia maksiat lalu dia hijrah, ternyata grafik keislamannya, semangat dia beragama Islam itu lebih tinggi dibanding kita yang sudah lama hijrah ini, yang sudah lama datar-datar saja keislaman kita. Nah, mari kita harus berhijrah masing-masing diri kita.